Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Budi Ningsih, peserta Latsar Angkatan 93, golongan 3, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan di SMP Negeri 182 Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 2 yang telah difasilitatori oleh Bapak Radite Teguh Handalani. Pada pembelajaran Agenda 2 ini, kita belajar tentang nilai-nilai dasar PNS yang disingkat menjadi aneka. Aneka itu terdiri dari 5 nilai dasar PNS. Yang pertama, A adalah akuntabilitas, N adalah nasionalisme, E adalah etika publik, K adalah komitmen mutu, dan A adalah anti korupsi. Nah, kali ini kita belajar dengan 2 metode. Yang pertama dengan cara sinkronus, yang kedua dengan cara asinkronus. Apa itu belajar dengan sinkronus? Belajar sinkronus adalah belajar dengan video conference dengan tutor yang difasilitasi oleh BPSDM berupa link Zoom. Sedangkan untuk belajar asinkronus adalah belajar dari peserta, oleh peserta, dan untuk peserta. Jadi, kita dalam kelompok 2 berdiskusi untuk membicarakan nilai-nilai dasar PNS. Untuk pertemuan yang pertama pada tanggal 15 Juli 2021, kita diberikan tugas secara kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok, kita diminta untuk menuangkan atau memetakan nilai-nilai dasar PNS berupa indikator-indikator dan penerapannya ataupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk implementasinya berupa best dan bad practice. Dari tugas kelompok yang berupa mind mapping ataupun matriks ataupun infografis, kita bisa mengetahui apa perbedaan dari masing-masing nilai dasar aneka. Untuk yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban PNS untuk mempertanggungjawabkan amanahnya berupa pertanggungjawaban yang harus dilaporkan kepada pemberi tugas atau kepada atasannya. Implementasi dari nilai akuntabilitas yang dapat saya lakukan sebagai seorang guru adalah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, yaitu bersikap adil kepada semua siswa tanpa membedakan latar belakang. Yang ketiga, saya berusaha mengajar secara tepat waktu. Nilai dasar PNS yang kedua adalah nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Nah, untuk indikator nilai dasar nasionalisme ini berdasarkan atas pengamalan-pengamalan sila Pancasila. Untuk sila yang pertama, yaitu berisikan tentang nilai ketuhanan. Untuk sila yang kedua, berisikan tentang sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama. Untuk sila yang ketiga, berisikan tentang nilai persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Untuk sila yang keempat, berisikan tentang musyawarah di atas mufakat ataupun mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang sila kelima, yaitu tentang tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Nah, untuk implementasi nasionalisme sebagai seorang guru, salah satunya yaitu membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, menghargai pendapat siswa. Yang ketiga, bermusyawarah dengan orang tua murid untuk mencapai hasil pembelajaran yang ideal. Yang ketiga adalah etika publik. Apa itu etika publik?
Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik ataupun buruk, benar ataupun salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada beberapa indikator dari etika publik, yaitu religi, kerjasama, saling menghormati, konsultasi, musyawarah, adil, menghargai orang lain, dan diskusi. Sebagai seorang guru, saya akan mengimplementasikan dari etika publik, yaitu saya akan peduli kepada kendala siswa pada saat belajar. Yang kedua, saya akan berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar dan bersikap sopan. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah tindakan yang menunjukkan keinginan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Ada 7 indikator nilai komitmen mutu. Yang pertama, efektif. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, mutu. Yang keempat, adaptif. Yang kelima, responsif. Yang keenam, inovatif. Yang ketujuh, perbaikan. Sebagai seorang guru, saya akan mengimplementasikan nilai komitmen mutu dengan cara membuat media pembelajaran ataupun modul pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang kedua, saya akan menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan efisien. Yang ketiga, saya akan siap mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang terakhir adalah nilai anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu sikap atau perilaku menyalahgunakan kewenangan yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara. Ada 9 indikator nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, peduli. Yang keempat, adil. Yang kelima, berani. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, kerja keras. Kedelapan, tanggung jawab. Dan kesembilan, sederhana. Sebagai seorang guru, saya akan mengimplementasikan nilai anti korupsi dengan cara yang pertama, mengajar tepat waktu sesuai dengan jadwal. Yang kedua, saya akan menolak dengan tegas apapun bentuk gratifikasi ataupun bingkisan dari orang tua. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan pemungutan liar kepada siswa ataupun orang tua. Nah, untuk tugas individu pada pertemuan pertama agenda 2, peserta Latsar diminta untuk menyaksikan video sebuah pilihan pada YouTube. Kemudian, peserta diminta untuk menganalisis nilai-nilai dasar PNS, baik berupa yang penerapan maupun yang best practice maupun yang bad practice. Dilanjutkan untuk pertemuan kedua, agenda 2, yaitu kita diberikan tugas kelompok. Tugas kelompok berupa membuat narasi sebuah video pendek yang berisi tentang pelanggaran maupun penerapan dari nilai-nilai dasar PNS. Pada pertemuan ketiga, kita masih diberikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya yaitu disuruh membuat video pendek tentang narasi yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Nah, pada pertemuan yang keempat, kita belajar secara sinkronus dengan Bapak Radite. Pada pembelajaran sinkronus ini, Bapak Radite menjelaskan tentang penerapan nilai dasar ASN yang diberikan contoh-contoh secara faktual yang saat pembelajaran itu dijadikan contohnya, sehingga kita lebih mudah menyerap tentang penerapan nilai-nilai dasar tersebut. Selain itu, kita juga dibekali materi oleh Bapak Radite. Materi tersebut berupa PowerPoint yang berisi tentang indikator-indikator dari nilai dasar PNS. Indikator-indikator tersebut sangat banyak, namun Bapak Radite memberikan contoh cara menghafal yang baik
seperti berupa singkatan-singkatan yang mudah untuk diingat. Ada dua output pada pertemuan 4 agenda 2, yaitu berupa dua tugas individu. Yang pertama, disuruh membuat rancangan aktualisasi tentang penerapan nilai-nilai dasar PNS Aneka. Yang kedua, disuruh membuat learning journal selama pembelajaran agenda 2. Nah, pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan tentang penyampaian materi oleh Bapak Raditya adalah beliau ini menyampaikan materi dengan sangat jelas dan sangat menguasai materi. Yang kedua, Bapak Raditya menyampaikan materi dengan situasi yang santai sehingga peserta latsar tidak tegang dan suasana menjadi cair. Yang ketiga, dalam menyampaikan materi, Bapak Raditya juga menyisipkan nilai-nilai moral sehingga kita bisa meluruskan niat untuk menjadi ASN yang baik. Beliau ini memiliki satu quote yang sangat bagus, yaitu bahwa hasil tidak akan mengkhianati niat dan proses. Saya rasa quote ini bisa menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas sebagai ASN supaya tidak melenceng dari niat untuk mengabdi kepada negara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Raditya atas ilmunya, bimbingannya, serta sharingnya tentang penerapan nilai-nilai dasar PNS. Demikianlah learning journal saya, agenda 2. Sampai jumpa pada agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.